Kita di sekretariat RT 20. Ada yang mau rapat. Ada yang rapat. Terlihat gitu. Sehingga orang image-nya kan positif kan, ada kontribusi ke warganya terasa, manfaatnya juga. Atau memang nanti biar itu nggak punya FRW setiap gang mencalonkan, jadi pada gambarnya itu terus nanti pemilihan nanti kerucut 2-3 nanti baru pemilihan akbar kan, itu kan nggak apa-apa untuk kegiatan yang positif. Udah setiap ketua gang dicalonkan kan biar pemilihan nanti mengerucut lah, kalau memang kayak gitu harus bagaimana nanti diflorkan aja Pak, besok malam minggu Pak, harusnya semua dengan mewakili dan mewakili kan juga belum tentu ya. Nanti kalau ada yang pilihan pokoknya 2 besar 3 besar, 2 besar lah itu nanti baru buat bener figur RT 2 orang gitu, entah dari blok mana. Kalau memang harus di pressure untuk setiap kan harus mencalonkan kan pasti kan banyak tuh, jadi agak lama sih, ada itu nanti kira-kira gimana nanti ya, besok apa program yang biar pemilihan RT itu terlaksana dengan sistematis gitu, nggak sampai kita ini kira-kira sistem apa untuk diskusi besok malam minggu sama blok sama gang biar saling mengusulkan apa gitu. Kalau memang bisa itu memang setua blok, setua gang, setua itu ngomong Pak. Terus nanti ada notulennya kan, oh yang untuk info masukan dari blok ini, kalau karena ini udah nanti di semua udah pelan-pelan ngomong. Karena kalau kita punya sistem yang baik, terus untuk bagaimana caranya warga itu bisa mengikuti rapat, ada antusias gitu loh. Kalau malam minggu kan saya rasa free, kalau memang nggak ini kan nggak ada kegiatan lain malam minggu. Bismillah, PLT. Kayak tenang ya. Tapi biasanya Pak, biasanya rapat itu yang terbayar itu ada. Makanya kan itu PR pengurus apa sih yang kira-kira untuk bisa memberikan semangat itu apa kira? Apa? Kayak tanggap keadilan yang ini kan? Nah ya cocok gitu. Biangkrut ya. Kalau saya sih ngerasain ya Pak, kalau pas rapat-rapat itu ya kayak rapat itu kan yang pokok itu kan ada hasilnya sebenarnya. Hasil rapat itu apa sih gitu ya. Kalau saya lihat kan rapatnya kayak contohnya kayak kemarin lah yang kalau panitia itu notulensinya nggak ada, summaringnya nggak ada, outputnya apa, terus masih ngambang gitu hasilnya. Kalau saya di serikat tuh rapat ya harus ada hasil, dan hasil itu bisa dirasakan ini ada manfaatnya gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar ngumpul banyak usulan ditampung aja, tapi nggak ada ininya, follow up-nya. Nah itu mungkin orang jadi mikir cuma kayak sekedar ngobrol gitu. Harus ada keputusan yang yang diambil, terus tindak lanjutnya apa, itulah yang penting. Yang penting lagi juga bisa dirasakan warga gitu. Ya, makanya kalau pertemuan itu warga itu kan umpamanya bulan atau bulan ini bahas itu, ya bulan kedepannya itu membuat yang dibahas itu Pak. Ya itu apa itu menginformasikan hasilnya bagaimana setelah rapat kemarin itu akan dikerjakan atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kan rapat itu cuma gini ngabar gitu, kadang nggak ada realisasi gitu kan. Ya makanya kalau nanti ada yang usul dan dia mau menyanggupi mengontrol atau melakukan perbaikan, itu harus didukung. Kemarin ada yang usul ditanggapi, akhirnya juga ada keputusan. Jadi terus lagi tidak boleh kalau kita bersinergi dalam satu kelompok RT ini, kita ngegrup si A si B itu
semua ditampung agar kita putuskan benar nggak usulan dulu ini sesuai nggak dengan kondisi keadaan di kita, perlu kita lakukan nggak apa-apa itu istilahnya mahal, tapi ada masyarakatan. Iya. Nah, kedepannya kan lebih jauh. Saya kita benar-benar mau mengelolanya dengan baik juga dan apa ya tetap apa ya komunikasi. Atau kan mungkin ini kan Pak Panji ini alhamdulillah bersedia sampai Oktober, coba digerakkan lagi gitu Pak, di apa? Iya gitu. Kliro ini harus ada Nanti hal kan yang beda gitu Pak Panji. ya, Ada yang beda. Jangan. nanti kan dari hasil Pak Panji ini masyarakat antusias gitu kan. Nah untuk pemilihan Tertarik. Oktober mudah-mudahan gitu Pak, jadi lebih banyak yang tertarik. Oh ternyata gitu, ini sekarang semangatnya itu bagus lagi gitu kan. Nah, tapi memang harus ada jurus-jurusnya gitu supaya satu bisa narik lagi, kemudian yang diobrolinya itu ada hasilnya begitu. Yang kalau bisa memang hasilnya bisa, walaupun misalkan baru bisa blok ini dulu, nanti gantian blok ini gitu. Ya kita juga Tapi ada tidak tidak menjadi orang itu bisa enggak ya, tapi memang berorganisasi juga kapasitas pikiran lain berbeda. Disitulah yang kurang-kurang itu yang harus kita upgrade sehingga dia pertama mau datang, dia mau kasih Solusi. ya. Kalau menurut saya selama ini ada orang ngobrol, saya nggak pernah usul. Karena saya berpikir, saya sudah tahu yang kalian bicarakan itu sombongan saya gitu. Tapi kalau kita jadi pemimpin, otomatis nggak boleh begitu, kita harus tetap dari bawah juga harus kita hargai, kita bironya kita kembangkan gitu. Saya selama ini nggak pernah saya sekali marah-marah ke Afid anak bersama itu di sini sama gitu. Biasanya apa? Biasa kan ngomong masalah KRT-an, karena KRT-an itu saya nggak tamparan, malah itu tak mau amalin dari sini katanya duit susah. Yang susah siapa? Ya itu Pak Agus minta apa sudah itu terus itu yang jadi masalah. Karena waktu itu kan Agus sama Pak Munir itu sudah kompak ya, tiba-tiba kenapa kok itu dimunculkan kata Pak Muharyanto sama si Apip mau nyari tempat sekitar yang baru dengan biaya. Akhirnya Pak Munir yang merasa udah itu dia enggak mundur. Ya itu yang seperti itu, jadi ketua harus tahu ini kenapa masalahnya ya terjadi itu. Ternyata orang yang itu merasa kenapa saya udah negosiasi, udah planning, tiba-tiba dari Pak Devi Suryani harga lagi. Dimentahin. Ya orang itu juga kalau kita yang nggak lebar pemikiran langsung ciut lah, gangnya aja ngurus ini lah. Ini nanti yang dulunya jangan ada hal begitu, tapi kita juga harus keras, jangan kalah sama orang ya gitu. Gak beda kemarin saya di PT, kemarin tanya dulu, tiba-tiba ada preman 3 guru sisi orang kuahnya orang. Ke saya itu lalu datang, Bapak PT-nya ya katanya orang saya Samsung. Iya benar Pak. Kenapa? Ini berarti Bapak harus merubah izin loh. Izin saya lebih tahu daripada situ ngomong izin. Terus gimana ini masalah investasi? Izinnya udah dulu. Bukan kamu untuk tanya ini. Habis itu berarti gaji anak-anak gimana? Itu kita selesaikan. Bahwa itu kamu di sini urusannya apa? Surat mana? Kamu dari wartawan mana? Saya mau panggil kepala wartawan, saya juga banyak teman. Mau kamu apa? Pulang. Saya suruh pulang ya orang itu. Tetapi itu kalau kita jadi ketua RT juga
dirasani orang, dibilang orang diremehkan orang kita, dia mah nggak ada arti ya. Kalau yang di depannya harus tetap kita dari yang bawah-bawah, tapi kita harus berani komitmen. komitmen gitu. Nah itu jangan terlalu dipikirin ada uang ini, pikirin siapa punya ada yang jadi itu arti. Gak ada yang gitu ya. Ada juga untuk dia nggak ada waktu itu ya. Mungkin hanya nanti kalau memang itu mungkin dari Februari sampai Oktober kita rapatnya itu ngikutin harganya masing-masing setiap barengan apa warisan itu Pak, sambil juga sosialisasi Oktober itu mau ganti RT kira-kira calon siapa itu Pak. Pokoknya FC itu kan setiap awal bulan itu minggu kedua itu pasti ada pengajian nama warisan, nanti pasti ramai itu kalau di FMA PAC itu. Kalau minggu kemarin aja ada kalau orang 50-an ada. Nanti apa pengurus RT bisa masuk situ sambil itu aja. Ntar kemana sambil itu deh safari Kayak dulu lah, kayak dulu. lagi biar nyari calon kandidat RT nanti Oktober gitu. Yang penting kita harus ada kesempatan dan harus menyempatkan diri. Kalau nggak menyempatkan diri, ya kalau kita orang masih berenergi ya, ada kebutuhan di rumah, kebutuhan di kerjaan ya, pikiran ya. Tapi memang baiknya itu memang dibikin SOP Pak, karena gini pemimpin pribadi masing-masing kan beda-beda. Tapi kalau ada guidance SOP itu kita jalanin itu. Oh ini kan itu adalah apa itu SOP standar pendidikan untuk petunjuk bagaimana caranya. Oh aku kalau menjadi RT itu begini kan gitu. Walaupun saya Pak Edi, Pak Joko, Pak Yanto kan beda-beda karakter tuh. Tapi kalau udah ada prosedur itu kan kamu kan bisa menjalankan itu paling dalam. Oh ini meleset dari ini. Karena bikinkan itu Pak Joko. Standar prosedur atau mungkin personal apa yang begitu. RT itu saya tinggal nomor 3. Nomor 1 itu di keluarga, istri, kedua pekerjaan. Jadi kalau gara-gara ketua RT dikalahkan itu nggak bisa kan. Saya bangun di sini dari PRT apa punya orang nggak salah, saya kerja tetap saya tinggal. Saya nggak mau urusan dengan itu. Kan kita mau kerja nomor 1 karena kita bisa jadi RT ini karena kita bekerja. Itu kalau kita buah RT nggak ada kematian, ada apa, itu kan salah satu kesibukan dari dulu udah dibilang di situ. Kita nggak bisa ada orang meninggal kita harus ada di tempat, ada ini nggak bisa. Kalau nggak ada kita nggak jadi meninggal itu. Malah cewek ini diurusin gitu, Pak. Iya, mungkin orang-orang sebelum sampai ke sana bicaranya. Kalau namanya istri atau apa mau ini kita sibuk selalu istirahat kita di. Makanya sebenarnya tugas dari seorang pengurus RT itu ya di saat ketua RT-nya nggak ada di tempat, pengurus yang lain yang mengisi. Jadi mengisi kontaknya, oh ini Pak Panji lagi kerja, jangan mungkin saya lagi ada di rumah. Nah, saya lah yang ikut andil di situ, gitu loh. Nah, nanti kalau ada, oh ini sambutan dari Mewakili RT lah ya. Pak RT misalnya, nah, dipanggil Pak RT nggak ada, oh ternyata ada yang mewakilan, ada yang mewakilkan, gitu loh. Nah kalau semua nanti semua di Pak RT ya kerja. Ada prinsipal yang harus dilakukan. Contohnya orang mau nyari sholat di sini atau apa. Kan ketetapan ketua RT-nya dirubah gitu kan, naik gitu ya posisinya. Nah tinggal nanti Pak Panji ini menyiapkan juga sekretaris bendahara itu harus sekalian difikskan di besok itu supaya nanti sekaligus diketahui gitu ya, mau rekrut misalnya dari pengurus yang lama monggo,
atau dari siapalah terserah, supaya nggak merangkap gitu aja sih kawan. Kalau rangkap kan Ya. meskipun sementara ya, meskipun sampai Oktober, tapi kan nanti ya khawatir ini juga apa, jadi beban. Terus dari sisi pengelolaan juga kayak gitu kan. Iya. Jadi kan Pak Panji ini kan hanya apa bendahara terus melanjutkan, terus sekretaris nggak ada, itu nggak ada. Nah Pak Panji, saya akan dibantu untuk pengurusan ini, yang ditunjuk sekretaris ini, bendahara ini, dan seksi lain masih yang dulu sampai di Oktober kan gitu. Nanti kalau di Oktober memang mau disahkan kembali dengan fix untuk 5 tahun depan nggak apa-apa, itu baru Anilah masuk Pak. Lumayan. Pengalaman, soalnya ada pengalaman kan, Pak Mul ya, Pak Mulyadi kan dulu kan kayak posisinya bendaharanya Pak Pupung ya, Hubung, Itu sekretaris Pak. kayak dia cuma ini aja, cuma tanda tangan aja, formalitas. Nah kita nggak mau kayak gitu. Pengalaman yang dulu itu ya sudah cukup Pak Mul saja gitu. Saya nggak enak aja nanti kalau ada omongan kayak yang dulu aja, ada omongan itu apa nih, omongan tentang lah. Kok kayak gitu yang apa nanti ininya, artinya yang kontrol kan berarti nggak ada yang kayak gitu. Ya itu sih suara-suara apa warga kan yang mungkin punya penilaian yang beda-beda orang. Ya berarti nanti kalau bisa sih, tapi kalau belum keburu ya berarti hanya mengumumkan posisi RT-nya saja besok. Tapi kalau syukur-syukur sudah ada kandidat yang mau sekretaris bendahara lagi mau diumumkan sekalian, yang nggak apa-apa.